Bertemu lagi dengan saya, Pak Paul Tukan. Dan di kesempatan ini kembali hadir di hadapan Bapak Ibu dengan sharingan terkait bagaimana membuat kelas di Google. Dan salah satu aplikasi yang mau saya sharing pada kesempatan ini adalah Google Classroom. Nah, langsung saja kita ke 9 titik yang ada di sini. Kita klik, kita telusuri Classroom kita. Lalu kita buka. Nah, di sini tampilan Google Classroom dan di akunnya saya sudah ada 3 kegiatan dan untuk kesempatan ini kita coba sama-sama membuat lagi kelas baru terkait dengan pertemuan yang mau kita jalankan. Oke, untuk itu di sebelah titik 9 ini ada tanda plus. Klik saja. Nah, setelah klik di sini ada muncul join, lalu ada muncul create class. Join class ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu akan menjadi peserta pada sebuah kegiatan. Sehingga Bapak Ibu langsung pada join class. Nanti Bapak Ibu akan mendapat share link dari si pembuat kelas. Sedangkan di create class, kita akan membuat kelas baru. Kitalah yang menjadi pemilik kelas itu. Dan pada kesempatan ini saya ingin sharing terkait kita sebagai pemilik yang bagaimana akan mendesain sebuah kelas kita di Google Classroom. Baik, langsung kita klik di create class. Di sini diminta yang pertama nama kelas. Oke, untuk nama kelas saya ketik di sini kelas matematika. Lalu di bagiannya ini section, bagiannya saya tulis tentang bilangan berpangkat bulat. Lalu subjeknya ini saya tulis kelas 9 ya. Kelas 9 SMP. Ya. Lalu ruangannya ini room A dan juga room B ya, misalnya ya. Tinggal Bapak Ibu kreasikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita klik create. Ini masih ya. Oke. Ini tampilan dari kelas yang mau kita buat. Nah, di sini ada stream, ada classwork, ada people, ada grade. Nah, jadi ada stream, ada classwork, ada people, ada grade. Jadi kita akan melihat satu persatu. Kita mulai dari stream tadi, atau di sini terjemahannya adalah sungai kecil. Nah, di sini judulnya sudah kelas matematika, bagiannya bilang berpangkat bulat. Ada kode kelasnya ini. Nah, kode kelas ini yang akan kita share ke anak-anak ya, atau peserta yang mengikuti room yang kita siapkan. Nanti kita salin tautan ini, baru kita share. Sedangkan di tautan pertemuan, nah kalau memang kita mau bertatap muka maya, dalam hal ini buat dalam Google Meet ya, ini tautannya bisa kita buat
ya, lalu kita simpan. Nah, akan muncul di sini. Jadi kita bisa bertemu secara maya lewat Google Meet, lalu terkait kelasnya kita akan kasih di kode ini. Oke, dua-duanya ini akan kita share. Sehingga kalau memang membuat Google Meet ya tatap muka maya, lalu akan diarahkan mereka ke kelasnya kita dengan kode tadi. Selanjutnya, di sini ada pilih tema dan ada mengunggah foto. Misalnya pilih tema, ya hanya kita mau mengganti latar kita tadi, latar kelas yang sudah kita buat. Di sini ada general, ada history dan English, ada math dan science, ada art, ada sport, ada other. Saya lebih ke math dan science karena room yang saya siapkan hanya untuk kelas matematik. Sehingga kita bisa cari latar atau tema yang bernuansa matematik. Ngomong tentang bilangan berpangkat ya. Yes, simpel inilah saya pakai ini, boleh. Ini lalu select kelas tema. Iya, ini. Ini kalau pakai pilih tema yang disajikan oleh Google. Tapi kalau kita punya desain lain atau foto, boleh kita mengunggah foto. Kita unggah di sini lalu kita select foto dari komputer. Lalu kita cari yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya pilih ini contoh salah satu background yang sudah saya siapkan, lalu kita upload. Nah, akan muncul begini. Kita buat sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya gini. Oke, sudah. Saya enter misalnya. Oke. Maka akan mengubah ini. Mengubah tampilan tema kita tadi. Tema yang kita sajikan sendiri. Jadi ini contoh. Bapak Ibu tinggal kreasikan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mereka mau. Oke. Sampai sini masih bisa paham, kita lanjutkan. Setelah itu, di sini belum ada pekerjaan karena kita belum melakukannya. Di sini dia tulis umumkan sesuatu ke kelasmu. Misalnya di sini sebagai pemilik ya untuk kelas matematika, lalu di sini all student ya, siswa semua. All student, lalu kita umumkan misalnya setelah mereka masuk, mereka akan melihat tulisan pertama kita misalnya kita sapa mereka selamat bergabung, selamat datang dan selamat bergabung di kelas matematika. Gitu. Lalu boleh sampai selanjutnya, silakan menyapa teman. Silakan silakan memperkenalkan. Perkenalkan diri Anda. Nama lengkap, jenis kelamin, dan asal. Misalnya begitu ya, itu contoh. Ini sapaan awal dari pemilik room. Lalu kita posting dia, kita klik post. Nah ini. Artinya bahwa tulisan ini setelah
all student tadi atau semua peserta yang masuk yang akan kita share nanti, mereka akan mendapati tulisan ini lalu mereka akan memperkenalkan dirinya mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, dan asal. Jadi setiap peserta yang masuk di awal. Oke, itu lanjut. Itu di stream. Sekarang di tugas kelas. Kita klik tugas. Nah, terkait tugas, di sini tugaskan tugas ke kelas Anda ada Anda di sini. Nanti ada buat tugas dan pertanyaan. Gunakan topik untuk mengatur tugas kelas menjadi modul atau unit. Pesan pekerjaan seperti yang Anda inginkan agar siswa melihatnya. Oke, untuk membuatnya maka kita klik create. Kita klik create. Di sini ada macam-macam nih. Ada penugasan. Coba kita buka. Oke, kalau penugasan maka di sini akan kita ketik judul penugasan kita apa. Lalu di sini ada instruksi, semacam panduan gitu ya. Panduan bagaimana mereka mengerjakan tugas. Lalu di sini ada menambahkan. Nah, ini kita ambil dari komputer kita ya. Lalu di sini ada membuat. Membuatnya di sini bisa pakai Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Drawing, Google Form. Jadi tergantung kita memilih sesuai dengan keinginan kita. Lalu yang berikut, di penugasan juga, ya create terkait tugas ini ada tugas kuis. Kuis ini juga kayaknya melalui Google Form juga. Nah itu, dia tampil langsung dengan meminta kita membuat di Google Form. Sama, mulai judul, lalu panduan, lalu membuatnya di Google Form. Lalu yang berikut, ada lagi melalui pertanyaan. Pertanyaan, judul, instruksinya bagaimana, lalu pertanyaan, membuat pertanyaan. Dan membuat juga sama dengan Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Gambar, Google Form. Lalu ada lagi terkait bahan. Nah, dari semua ini, pada kesempatan ini saya coba hanya satu saja ya. Saya coba satu, Bapak Ibu nanti coba kreasikan saja. Saya cuma mau di penugasan misalnya. Di sini judul saya kasih tugas matematika 1. Instruksinya saya boleh tulis di sini adalah kerjakan tugas ini secara kelompok. Misalnya gitu ya. Kelompok. Maksimal 3 orang, misalnya gitu. Lalu setelah selesai kirimkan ke email petrus.tukan49@guru.belajar guru SMP ya, sorry. Guru SMP.belajar.id. Ya, kira-kira begitu ya, itu instruksinya. Jadi mereka kerja, setelah itu
Ya, nanti mereka kirim ke emailnya petrustukan49@guru.smp.pelajar.id. Itu instruksi. Lalu kita lanjut dengan membuat. Di sini saya memilih melalui Google Doc. Google Dokumen, saya klik dokumen. Ya, di tampilan ini, Google Dokumen ini yang pertama kita buat adalah kita menulis judul. Judulnya seperti di awal tadi, tugas matematika 1. Tugas matematika 1. Saya copy saja dari file yang saya coba kasih. Itu kalau tugas matematika 1 misalnya soalnya ini ya, saya copy. Ya, saya paste di sini. Oke. Selesaikan soal-soal berikut. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, contoh. Bapak Ibu tinggal kembangkan saja. Nah, sudah. Jadi tugasnya mereka buat seperti ini. Jadi itu tugasnya. Oke, ini dokumennya. Sudah. Ya, itu ya, pas ya. Jadi dokumennya sudah. Di sini siswa dapat melihat, siswa dapat memasukkan file, siswa buat untuk setiap siswa. Jadi ini kan tugas. Jadi saya mau bagi ke siswa tugas ini. Kalau tulisannya adalah siswa hanya dapat melihat, maka mereka cukup lihat saja dan mereka mengerjakan di tempat yang lain karena soalnya tidak bisa ini. Tapi kalau saya ganti dengan siswa dapat memasukkan file, maka tugas itu saya kirim, lalu mereka akan lanjutkan ke bawah dalam satu halaman itu. Mereka bisa kerja lanjut. Sedangkan yang ini buat untuk setiap siswa. Saya coba untuk siswa mengedit ya, atau dia menyambung. Nah, itu saja ya. Saya kirim ke mereka misalnya gitu. Oke, jadi tugas sudah. Sekarang kita sudah buat tugas matematikanya. Sekarang di sini ya, people atau orang-orangnya ini. Ya. Nah, di sini saya berperan sebagai guru. Lalu ada siswa. Siswa belum ada nih. Siswanya belum ada. Nah, di sini saya akan undang mereka. Saya akan tambahkan mereka di sini. Bagaimana caranya ya? Saya klik saja. Lalu di sini ada undang via tautan. Hanya saya copy di sini. Saya bisa pastikan di grup-grup WA. Misalnya WA kelas. Bisa di grup WA kelas. Atau bisa juga saya undang satu persatu ke lamannya. Jadi kita bisa berhubungan dengan Google Group. Google Group saja supaya lebih mudah. Kita maju ke 9 titik ini, kita ke Google Group. Nah, ini dia Google Groups. Kita klik. Ketika masuk di sini mengandaikan bahwa kita sudah punya grup yang sudah kita buat. Saya sudah punya beberapa grup Google. Ada grup guru SMP, ada grup Paul Tukan Ajar Matematika, ada grup Saya Guru. Nah, misalnya saya mau mengundang Saya Guru ini.
Nah, saya mau mengundang, maka saya klik link dari email daripada uh, grup saya guru ini. Baru saya kembali ke apa tadi. Nah, di sini Google Classroom, saya undang grupnya itu. Ups, bentar. Saya undang. Saya pakai ini saja ya. Guru SMP, bukan. Saya guru ya tadi namanya. Saya guru. Nah, ini muncul langsung kan. Saya guru @guru.smp.pelajar.id. Saya kirim. Nah, lalu saya undang. Ketika saya klik undang, otomatis semua peserta yang ada di grup saya undang itu akan mendapat link tersebut. Nah, ini kan. Ini. Ada berapa nih ke bawah nih? Ini grupnya. Jadi tidak satu persatu. Ini satu kali saja karena saya sudah buat grup Google-nya. Nah, maka mereka akan mendapat link tersebut. Oke, saya ambil salah satu contoh. Misalnya saya close dari sini dulu. Saya keluar. Saya keluar lah. Saya coba buka laman baru. Di sini ya ada email ini. Saya coba masuk. Saya coba masukin salah satu orang dari grup tadi ya. Salah satu orang dari grup tadi saya buka di emailnya. Saya buka di email. Nah, ini dia mendapat undangan dari Petrus Paulus Burtukan ya. Saya ya, akun saya tadi untuk ke kelas matematika. Coba kita buka. Ini dia. Ini kan. Jadi dia mengundang si orang ini ke kelas yang tadi. Maka lalu dia akan klik gabung. Ketika dia klik gabung, maka dia akan masuk ke apa tadi? Classroom tadi ya. Nah, ini Maria Wilfrida Kluta nih. Dia akan masuk ke situ. Nah, itu dia kan. Sudah masuk. Dia sudah masuk. Lalu dia masuk dengan sapaan dia, selamat datang dan selamat bergabung kelas matematika. Silakan memperkenalkan diri Anda, nama lengkap dan jenis kelamin. Nah, misal. Maka dia akan tulis Maria Wilfrida Roja Kebuta. Nah, misal. Lalu jenis kelamin perempuan, asal Lewotala. Nah, kirim. Ya, sudah kan? Satu komentar masuk. Nah, setelah itu dia masuk ke tugas. Begitu. Masuk ke tugas, dia lihat tugas. Lihat tugas Anda. Di sini belum muncul. Belum muncul. Ya, artinya itu ya. Saya cuma mengarahkan ke peserta yang tadi saya undang. Oke, kembali ke bagian tadi. Ya, setelah mereka diundang, ini satu respon ini sudah menunjukkan satu yang menerima undangan. Oke, iya, Wilfrida Kluta. Oke, siap. Lalu kita akan ke nilainya, grade ya. Kelas Anda tidak memiliki tugas. Oke, tugasnya ini ya tadi sudah ada tuh. Oke, ini
tugasnya kan sudah. Nah, sekarang si Wilfrida tadi dia mau dapatkan tugas kan? Mau dapatkan tugas. Maka sebentar. Ini kelas matematika. Ya, dia dapat tugasnya belum ada ya. Coba ke sini lagi. Tugas. Oh iya. Sorry, sebentar. Jadi dia belum dapat tugas ya. Karena apa? Karena ini belum di-share ya ini ya. Nah, sekarang saya share nih. Saya share. Yang pertama saya get link dulu. Saya get link. Get link di sini harus ke apa namanya? Anyone with the link. Anyone with linknya dia sendiri ya, untuk dia sendiri. Kalau kementerian ini untuk banyak apa yang berakun belajar.id, sedangkan Restrike ini umum ya. Nah, kita pilih yang anyone saja dengan dia sendiri saja. Oke. Lalu di sini kita minta dia untuk dia mengedit sajalah supaya dia bisa bekerja lanjut. Dia bisa kerja lanjut. Lalu kita ke sini tadi. Di sini maka kita kirim ke grup tadi. Grup. Main grup saja. Jadi grupnya adalah saya guru @guru.smp.belajar.id. Semuanya jadi edit. So mereka tinggal mengerjakan lanjutan. Kita send. Oke, otomatis tugas itu terkirim. Nah, kita cek kembali ke Wilfrida tadi yang sudah sudah gabung itu, dia gabung ya. Nah, sekarang coba dia masuk ke kelasnya. Masuk ke kelas. Nah, dia akan mendapati tugas. Coba kita lihat. Oke, belum masuk ya. Oh ya, belum masuk. Oh ini dia. Di sini, di sini ya. Dia mendapati email baru melalui grup tadi, email tentang tugas. Kalau email sebelum saya yang tadi itu kelas ya, masuk kelas. Di sini terkait tugas. Nah, maka dibukalah emailnya, lalu di sini tugas. Sudah kan? Nah, ini tugas yang dia dapat. Lalu tugas yang didapat ini tugas 1. Sama seperti yang dibuat oleh sang pemilik atau saya guru tadi. Nah, sekarang tugas dia menjawab soal ini. Maka dia kerja ke bawah. Tapi ingat, mereka berkelompok. Dia berkelompok. 3 orang. Paling tidak dia kerja, temannya juga kerja, satu lagi juga kerja. Mereka kerja masing-masing lalu share ke masing-masing sebagai edit saja. Saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Nah, saya kasih contoh. Misalnya dia sudah menjawab nih. Saya kasih contoh, dia jawab ya. Saya copy saja. Ini jawaban dari si Wilfrida terkait tugas. Ada berapa nomor nih? Ya, ada 2 nomor, 3 nomor. Nah, dia belum kerja nomor 2. Dia belum kerja nomor 2. Nah, nomor 2 dia tidak tahu, anggap saya begitu ya. 2 dia tidak tahu, sedangkan 1 dengan 3 dia sudah tahu nih. Tapi paling tidak dia masih bingung juga. Nah, datangilah dia ke temannya, minta bantuan. Maka dia share pekerjaannya.
Ya, jadi setelah dia kerja, dia akan share. Dia share pekerjaannya ya. Dia kan tidak tahu nomor 2. Lalu dengan pengetikannya ini, maka dia share ke temannya. Dia share ke temannya, dia klik bagikan. Dia share ke temannya, dia cari nama temannya. Misalnya temannya itu punya email Paul ya, contohnya itu ya, emailnya itu. Nah, lalu dia buat dia sebagai apa dulu? Komentar dulu. Di awalnya dia buat si Paul ini sebagai komentar. Maka dia kirim. Dia kirim. Dia kirim. Nah, sekarang si Paul mendapat. Nah, kita cari emailnya si Paul. Emailnya si Paul. Ya, ini emailnya. Kita buka apa? Gmail-nya. Apa yang dia dapat di sana? Nah, ini dari Wilfrida ini. Ya, ini ada pesan dari kelas dengan tugas ya. Oke, sekarang coba kita buka. Ini tugas. Tugas yang dikirim dari temannya tadi. Wilfrida kirim ke Paul. Lalu sebagai pemberi komentar. Nah, maka si Paul berkomentar. Dia komentar nomor 1 misalnya. Komentar nomor 1, dia bilang, untuk jawaban nomor 1 sama dengan jawaban saya. Mantap. Biasanya gitu. Dia beri komentar. Iya. Dicek lagi. Nomor 2. Sekarang nomor 2. Untuk soal nomor 2. Saya sudah kerjakan. Dikirim. Dicek nomor 3. Nomor 3. Ya. Beri komentar. Beri komentar untuk jawaban soal nomor 3 sama dengan jawaban saya. Cuman penulisan pangkat masih keliru. Tolong diperbaiki. Oke, nah gitu. Oke, sudah. Setelah dia komentar, dia cek, dia komentar pekerjaan temannya, dia share lagi. Dia share ke si Wilfrida tadi. Sorry.
Nah, itu kan, di-share ke temannya. Share ke temannya, lalu dikirim. Dikirim ke sana. Untuk sebagai mengedit ya, tetap dia mengedit jawabannya tadi. Nah, jadi ini dari si Paul. Sekarang kita ke emailnya si Wilfrida. Nah, ini dia. Maka kita ke Gmail-nya, kita buka, maka akan mendapati ini ya, dari temannya ada kirim. Oke, kirim komentarnya tadi. Maka dia cek. Nah, ini akan mendapat catatan. Mendapat catatan dari temannya. Nah, sudah. Setelah dia mendapat catatan dari temannya, dia perbaiki yang dia punya. Berarti otomatis dia perbaiki, dia punya adalah nomor 3. Nah, misalnya nomor 3 yang diperbaiki. Nah, soal penulisan perpangkatan misalnya. Maka Wilfrida perbaiki. Oh, betul. Oke, diperbaiki. Tempel, pakai Ctrl V ya. Ctrl V, oke. Ctrl V. Ctrl V, iya. Di sini kurang ini ya, oke. Ctrl V, lalu dia ke Wilfrida tadi, maka sorry, Ctrl V, oke, sudah. Maka nomor 3 sudah diperbaiki. Nomor 3 sudah diperbaiki, dan Wilfrida balas balik. Dia balas balik bahwa dia share ke sana kembali. Dia share ke si Paul. Oh ya, tulis dulu Paul Tukang untuk mengedit. Supaya dia melihat ini. Menyambung nomor 2. Di sini dia bilang soal jawaban nomor 3 sudah saya perbaiki. Silakan kerja soal nomor 2. Oke. Kirim ke sana. Si Paul terima. Si Paul menerima jawaban dari si Wilfrida. Oke. Buka emailnya. Dapat masukan dari Wilfrida nantinya. Ya, belum masuk ya. Oke. Kita tunggu. Masih proses. Email belum masuk ya. Iya. Belum masuk. Tadi Wilfrida sudah kirim, cuma belum masuk ya. Coba kita kirim ulang lagi. Kirim jawaban ini, ulang lagi, bagikan.
ke Paul sebagai editor, dan jawaban nomor 3 sudah saya perbaiki. Silakan kamu lanjut kerja soal nomor 2. Oke, setelah itu dia kirim tuh. Kirim. Oke, selanjutnya kita ke si Paul. Ya, masuk. Iya, ini duanya sudah masuk. Ada 2 memang. Buka salah satu saja. Buka dari Wilfrieda kirim. Dia buka, dia ngecek. Oke. Karena dia sebagai pengedit, maka dia bisa kerja soal nomor 2. Dia kerja soal nomor 2. Sehingga saya copy saja, anggap saja ini si Paul yang kerja. Tempel, jadi deh. Lalu si Paul bagikan, dia bagikan ke Wilfrieda tadi. Ya, ini dia bilang jawaban nomor 2 sudah saya kerjakan. Kalau setuju, maka kirimkan ke guru matematika. Oke, kirim ke Wilfrieda. Oke. Setelah dikirim, kita buka emailnya si Wilfrieda tadi. Oke, kita buka email si Wilfrieda, lihat emailnya. Kita lihat emailnya. Sudah masuk ke belum? Ya, ini. Dia membuka tugasnya dan dia melihat bahwa jawabannya sudah komplit, sudah sesuai. Oke. Lalu dia sampaikan ke temannya. Si Paul. Di sini dia cuma komentar saja. Dia bilang oke, dia tidak ini lagi. Dia cuma bilang sepakat. Lalu minta si Paul bilang, beri komentar juga. Kirim. Memang jadi prosesnya kayak mereka diskusi. Karena ini kan tugas kelompok. Sehingga memang mereka harus betul-betul kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Sampai dapatkan satu kesepakatan baru mereka bisa kirim ke gurunya. Oke. Dan di sini bisa saja si Paul yang kirim, bisa juga si Wilfrieda. Karena dia sudah setuju, maka sudah. Ini kan. Oke. Langsung Paul juga mengomentari. Dia lihat kan ada tanggapan dari si Wilfrieda tadi bilang apa sudah oke toh? Ya,
Jadi si Paul setelah menerima tugas dia cek dari Wilfrida tadi, maka dia juga setuju. Maka dia bagi lagi ke Wilfrida. Dia bagi, dia bilang, kamu tolong kirimkan sekarang ke guru matematika. Oke, sudah. Di sini dia akses komentar saja. Oke, kirim. Nah, dan di sana maka akan terjadi dia baca kembali emailnya. Ketika email masuk mengatakan seperti itu, ya, email masuk mengatakan seperti itu, maka beliau pun langsung mengirimkan, ya, karena tidak ada catatan lagi, terkait teman, hanya teman sudah sepakat. Ini nama mereka sudah berdua sudah ada, sehingga tugas ini layak dikirimkan. Nah, dari jawaban ini lalu mereka kirim ke guru mata pelajaran. Guru mata pelajarannya itu Petrus Tukan 49 guru.smp.pelajar.id, gitu ya. Di sini akses komentar, lalu tolong periksa pekerjaan kelompok kami. Sini bukan tolong, Pak, ya gitu ya. Pak, tolong periksa pekerjaan kelompok kami. Ya sudah, dikirim ke guru. Ketika siswa sudah sepakat dikirim ke guru, lalu kembali ke guru. Guru akan membuka emailnya. Oke, guru akan membuka dia punya email, ya. Guru buka di Gmail. Nah, ini dapat kiriman dari siswa terkait tugas yang mereka kerjakan. Oke, lalu open, diceklah semua aktivitas yang mereka lakukan. Lalu guru memberi komentar di bagian akhir jawaban. Di bagian akhir jawaban, kalian luar biasa. Pekerjaan kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Itu harus dikasih 100. Oke. Mendapat nilai 100. Ya sudah, maka anak-anak akan menerima. Share ke yang pengirim. Ya, share ke yang pengirim. Ya,
share ke yang pengirim atau salah satu temannya. Dan di sini tertulis 100. Poin 100 gitu ya. Oke. Akses komen saja. Send. Jadi itu sedikit proses bagaimana siswa berkolaborasi dalam mengerjakan tugas, ujung-ujungnya memberikan kiriman tugas ke gurunya, sehingga gurunya dapat memberi penilaian yang baik untuk mereka. Oke, saya pikir mungkin ini sebuah cara sederhana dan tentunya masih banyak kekurangan dalam proses penyajian ini, tapi bisa membantu dalam proses membuat sebuah kelas di Google, dalam hal ini Google Classroom ya Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu kreasikan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sampai pada rubrik penilaian atau penilaian, begitu ya. Nah, kalau mungkin lengkap terkait penilaian akan kita ketemu pada waktu-waktu berikut, dan semoga kesempatan itu dapat memberi kita untuk lebih jelas lagi. Akhir kata, mohon maaf apabila penyajian saya kurang berkenan. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar, saling melengkapi, sehingga mohon kritik dan saran, komentar di video saya ini, karena saya juga butuh untuk dikritisi. Begitu ya Bapak Ibu, kita saling belajar. Oke, tetap sehat, jaga jarak, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan, lalu teruslah menebarkan hal kebaikan seperti berbagi, sekalipun yang kita dapat itu baru sedikit. Oke, sekian dari saya, Pak Paul Tukan. Selamat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.